Yo guys, gimana nih kabarnya? Baik kan? Nah, balik lagi nih ya di segmen yang gue belum tahu namanya, mungkin MMI, muter-muter internet. Ya, yang jelas gue bakal muter-muter Instagram, muter-muter My Anime List, dan ya mungkin muter-muter Twitter juga sih ya. Tapi ya buat pertama kita ke muter-muter Instagram dulu lah ya. Buset dah ini dari kemarin IG gue isinya Rudeus mulu loh sama si Sarah ini. Gila, mentang-mentang Rudeus impoten jadi viral banget. Mati karena ditembak dikit, mati karena kegores dikit. Gojo nggak mati. Husbando siapa nih? Yang satu waifu, yang satu husbando. Game MOBA Arena of Valor AOV umumkan kolaborasi dengan Hunter x Hunter. Hadirkan skin Killua, Kurapika, Gon, dan Hisoka. Ya tetap sih gue, kenapa gitu, gue nggak terlalu tertarik sama AOV yang sekarang. Terlalu apa ya, terlalu PTW sih enggak ya. Mungkin lebih ke arah kayak ya teman gue dikit yang main AOV sekarang. Nggak asik tau main sendiri tuh, kayak nggak punya temen aja. Para pemeran Bocchi The Rock live stage akan dimulai pada Para pemeran Bocchi The Rock live stage yang akan dimulai pada 11 Agustus di Jepang. Live stage LA kah ini? LA kah ini? Coba kita cari. Live stage Bocchi The Rock. Jadi kayak Kion waktu itu ya, Kion yang live stage. Kalau Kion bukan live stage sih, jatuhnya konser, benar-benar konser. Kion tahun berapa tuh ya waktu itu? Intinya kayak gitulah. Jadi pemerannya apa sih namanya? Kok gue lupa. Playernya nih yang jadi Bocchi, yang jadi kita kan. Itu pada nge-cosplay jadi mereka sambil mainin musik-musik Bocchi The Rock live stage gitulah. Ya, intinya begitu. Dan ya dimulai 11 Agustus live stage-nya. Ya mirip-mirip Kion berarti sih. Adaptasi animenya lagi tayang. Mangasuki Nakoga Megane Wawasureta akan berakhir pada musim semi Spring 2024. Kalau Spring berarti bulan Maret, April atau Mei ya. Maret, April atau Mei itu Spring itu. Karena kan kalau Winter itu Januari, Februari, Maret. April, Mei, Juni. Iya bener, April, Mei, Juni itu Spring. Kok mulai Maret? Ya bener, Januari, Februari, Maret itu Spring ya. Spring kan. Januari, Februari, Maret itu Winter. Terus April, Mei, Juni itu Spring. Yang berarti ya diantara April, Mei, Juni itu manga dari Sukina Koga Megane wo Wasureta bakal tamat. Karena ya kan kalau kita lihat fall itu ada di Oktober, November, Desember. Terus winter itu ada di Januari, Februari, Maret. Spring di April, Mei, Juni. Summer di Juli, Agustus, September. Begitu. Paham kan? Karena dapat ancaman bom oleh oknum, Genshin Impact Summer Festival Hoyo Fest di Korsel dihentikan sementara oleh pihak kepolisian. Gila sih ini. Apa gitu tujuannya ngancem pakai bom ke Hoyo Fest? Apakah dia kena mental gara-gara kalah Red Off mulu? Sampai PT 180 gitu, kalah mulu sampai akhirnya mengancam gitu kan bakal ngasih bom kalau sampai Hoyo Fest digelar di Korsel. Apa maksudnya dia sampai ngancem bakal ngebom gitu kan Genshin Impact Summer Festival atau Hoyo Fest di Korsel gitu loh. Ya selain bisa jadi karena dia kalah Red Off gitu kan sampai PT 180 gitu kan berkali-kali, yang akhirnya dia kesel dan mengancam bakal ngebom Summer Fest atau Hoyo Fest lah. Hoyo Fest di Korsel itu. Ini gila sih. Kalah Red Off tapi nggak gini juga dong. Lo archive lagi pedofil. Marketingnya emang.
Benar-benar ngejual aja. Ini murid ya, tapi badannya kayak inian janda anak satu loh. Kayak janda anak satu dalam anime anjir, dalam anime, dalam doujin gitu-gitu. Ini kayak gitu nih. Preview ilustrasi untuk volume ke-12 dari seri light novel Otome Game Sekai wa Mob Kibishi Deshu. Karya dari Yomu Mishima dan juga yang dijadwalkan akan rilis 31 Juli 2023 nanti. Yang 11 aja gue belum baca. Ini Marie ya, ini gue nggak tahu siapa nih. Ini siapa anjir? Ketutupan, kagak kelihatan. Dan yang ini si Claire. Ini Claire ya nih namanya nih. Ini bukan Luxion. Kalau Luxion matanya merah. Kalau yang biru itu Claire. AI-nya Leon yang kedua. Bleach. Belum nonton gue sih ini. Tapi kalau lihat dari grafisnya sih bagus ya. Tuh. Wow, selamat Muse Indonesia telah mencapai trending 9 ya. Buat anime Zom 100. Emang sih bagus banget grafisnya. Karena iya selain grafis, anime ini benar-benar mengajarkan apa itu arti kehidupan, bre. Jarang gitu loh anime zaman sekarang yang mengajarkan apa itu arti kehidupan. Dan Zom 100 itu kayak buff banget lah buat anime zaman sekarang. Kayak nih, gue kasih anime yang penuh pembelajaran, lo tonton nih kan. Banyak pembelajaran hidup di sini. Untuk menyembuhkan. Oh, menyembuhkan impotennya Rhodeus. Ya Sylvie yang nyembuhin. Yang nyembuhin impotennya Rhodeus ntar si Sylvie. Yang menyebabkan Rhodeus impoten Eris. Yang nyembuhin si Sylvie. Game Tower of Fantasy. Oh, Tower of Bug Fantasy ya kan. Diumumkan akan diimplementasi penggabungan untuk satu server dalam waktu dekat. Iyalah udah sepi gamenya. Tower of Bug Fantasy udah sepi. Wajar sih kalau ada penggabungan karena ya udah kebanyakan servernya, cok. Udah servernya kebanyakan, playernya dikit, buat apaan? Mending digabungin kan jadi satu buat ngirit budget juga. Bijiku tergesek. Bijiku tergesek, cok. Dan inti berita ya kan, inti video kali ini yang mau gue bawain ya soal ini, yaitu animator Mushoku Tensei dari Cina yang tidak dibayar oleh pihak studionya. Apakah itu benar atau tidak? Ya setelah gue cari tahu gitu kan, dan gue nemu beritanya ya melalui sebuah posting di akun Twitternya, animator mengungkapkan ketidakpuasannya dan mencela bahwa dia tidak dibayar untuk karyanya pada episode kedua sequelnya. Menurut laporannya, seorang manajer produksi memberitahunya bahwa bagian dari episode yang akhirnya dia pimpin tidak akan digunakan dalam versi final, yang akan menyiratkan bahwa dia tidak akan dikreditkan dalam kredit dan oleh karena itu tidak akan menerima remunerasinya. Namun pada akhirnya bagian tersebut tetap muncul di episode kedua Mushoku Tensei. Episode kedua Mushoku Tensei dan musim kedua ya, season keduanya. Yang berarti di sini animator Cinanya itu kayak dibohongin tuh sama pihak studio Mushoku Tensei. Karena pihak studio itu kan bilangnya apa yang sedang dikerjakan, bukan apa yang sedang dikerjakan. Apa yang telah dibuat, animasi yang telah dibuat sama animator Cina itu nggak bakal masuk ke anime Mushoku Tensei season kedua. Yang berarti hal itu wajar kalau dia tidak menerima kredit, ya kan, kredit di anime Mushoku Tensei. Tapi kalau sampai nggak dibayar sih aneh ya. Kalau emang udah ada kontrak, cuma kalau nggak ada kontrak ya lain cerita lah. Nah, karena kalau nggak dimasukin itu tidak menerima kredit, itu wajar kan. Tapi nyatanya apa yang dikerjakan ya kan sama animator Cina, animasinya itu masuk ke season kedua Mushoku Tensei itu dipakai sama pihak studionya, tapi animator Cina itu tidak menerima kredit ya kan dalam anime Mushoku Tensei dan tidak menerima bayaran dari pihak studio Mushoku Tensei. Terus lanjutannya, untuk mendukung klaimnya, si animator Cina menyertakan video yang menunjukkan bagian spesifik yang telah ia animasikan. Namun segera setelah itu ia memutuskan untuk menghapus postingannya. Dalam pembaruan selanjutnya, animator dari Cina itu mengklaim bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dan bahwa ia telah dihubungi oleh produser anime ya kan, atau ya pihak studio dari Mushoku Tensei season 2 yang akhirnya setuju untuk menyerahkan gajinya.
Solusi nyata ini menghasilkan perdebatan sengit di forum komentar dan jejaring sosial karena ya penggemar serial ini yakin bahwa animator Cina itu menerima pembayarannya semata-mata karena keluhan yang dia buat di Twitter yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang manajemen produksi Studio Bin atau pihak studio yang mengerjakan Mushoku Tensei season kedua. Yang jangan-jangan pihak Studio Bin ini sama kayak warga Konoha gitu kan, yang mesti viral dulu baru dikerjain gitu. Kalau nggak viral mah bodo amat. Apa jangan-jangan begitu ya? Kejadian ini menambah kritik yang berkembang tentang kualitas musim kedua Mushoku Tensei. Beberapa penggemar mengungkapkan ketidakpuasan mereka dan berpendapat bahwa angsuran baru tidak mencapai tingkat musim pertama yang telah menyebabkan spekulasi tentang kemungkinan masalah dalam studio animasi. Sebagaimana dibuktikan oleh komentar berikut. Dan ya masalah ini udah selesai sih. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah masalah itu selesai karena udah viral, ya kan? Atau emang ya mereka lupa aja gitu. Ya kalau menurut gue sih karena udah viral gitu, makanya diselesaikan. Bukan karena emang mereka lupa. Kalau menurut gue ya. Yang jelas ya ini jadi salah satu faktor penting lah, yang dimana animator Cina itu tidak menerima pembayaran dari animasi yang telah dia kerjakan gitu loh. Coba kita lihat ya videonya. Oh iya sama cok. Boh capek loh gambar begitu. Oh, gila nih. Kalau sampai gue yang begini, gue pasti bakal ngelakuin hal yang sama sih. Gila, dia udah ngerjain sebegininya sampai nggak dibayar loh sama pihak Studio Bin dan nunggu viral dulu gitu, baru dibayar. Jadi menurut lu gimana nih? Coba tulis tanggapan lu di kolom komen gitu kan soal kasus animator Cina ini yang nggak dibayar sama pihak Studio Bin atau ya studio yang mengerjakan Mushoku Tensei season kedua. Yang menurut gue ini kasusnya agak-agak fatal sih ya, karena ya buset deh, dia udah ngerjain begini nggak dibayar gitu kan. Entah itu sengaja atau tidak sengaja, itu tetap fatal bagi gua. Dan pas viral baru dibayar itu gila sih, namanya puh banget. Dan kalau emang lupa itu kayaknya sih nggak mungkin ya, kalau sampai suatu studio atau perusahaan itu lupa untuk membayar gaji seseorang. Itu kayak nggak mungkin banget loh. Pasti ada permainan lah di dalamnya, yakin gua. Coba tanggapan lu gimana? Tulis di kolom komen.